Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Suti Ahmad dengan NIM 151420064 dari kelas 3B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum Indonesia dari zaman old ke zaman now. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan kurikulum SD yang diampu oleh Ibu Nur Fadliah, SPD, MPD. Pada penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan dahulu tentang pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurer yang artinya berpacu. Jadi istilah kurikulum pada awalnya berhubungan dengan kegiatan olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, dengan mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Secara terminologis, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian sebagai sejumlah pengetahuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mendapatkan suatu tingkatan atau ijazah. Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Selain itu, kurikulum bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Menurut pandangan lama, kurikulum merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari siswa. Anggapan ini telah ada sejak zaman Yunani kuno. Lingkup lingkungan atau hubungan tertentu pandangan ini dipelajari oleh siswa. Banyak orang tua bahkan juga pendidik, baik guru maupun dosen, jika ditanya tentang kurikulum, akan memberikan jawaban sekitar bidang studi atau mata pelajaran atau mata kuliah. Lebih khusus, kurikulum dapat diartikan sebagai pelajaran di lembaga pendidikan. Dengan demikian, dapat didefinisikan bahwa kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan. Berdasarkan program pendidikan tersebut, anak didik melakukan berbagai kegiatan belajar yang berdampak mendorong perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, yang berikutnya yaitu ada pendapat para ahli tentang kurikulum. Para ahli kurikulum dalam memberikan pengertian bergerak dari suatu pengertian yang spesifik menuju ke arah pengertian yang lebih umum dan luas. Dalam pengertian spesifik, kurikulum diartikan sebagai daftar mata pelajaran yang harus dipelajari siswa. Kelompok yang mendefinisikan kurikulum dalam arti luas mengartikan kurikulum sebagai sebuah pengalaman belajar yang dialami siswa baik di dalam maupun di luar kelas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, berikut ada beberapa para ahli yang berpendapat tentang kurikulum. Yang pertama itu ada Tyler pada tahun 1970. Tyler mengatakan bahwa kurikulum identik dengan pengajaran. Pengembangan kurikulum sama dengan merencanakan pengajaran. Oleh karena itu, apabila ingin mengembangkan kurikulum harus menjawab 4 pertanyaan pokok, yaitu yang pertama, apakah tujuan yang hendak dicapai? Yang kedua, pengalaman belajar apakah yang perlu dipersiapkan untuk mencapai tujuan? Dan yang ketiga, bagaimana pengalaman belajar itu diorganisasi secara efektif? Dan yang keempat, bagaimana menentukan keberhasilan mencapai tujuan? Menurutnya, kurikulum dapat dikembangkan untuk tingkat sekolah, bidang studi, maupun bahan pengajaran. Nah, yang kedua itu ada dari Boyle pada tahun 1981. Menurut Boyle, kurikulum merupakan pengalaman belajar yang diorganisasi untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang berikut ada Winkoff pada tahun 1989. Menurutnya, pada umumnya para ahli kurikulum mendefinisikan kurikulum sebagai suatu rencana untuk memberikan fasilitas dan pengalaman belajar di bawah bimbingan dan petunjuk sekolah.
Kurikulum dalam arti yang sempit adalah sekumpulan daftar pelajaran beserta rinciannya yang perlu dipelajari pembelajar untuk mencapai suatu tingkat tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kurikulum dalam arti yang luas tidak hanya terbatas pada sejumlah daftar pelajaran saja, tetapi semua pengalaman belajar yang dialami oleh pembelajar. Pengalaman belajar dapat diperoleh pembelajar di dalam kelas, laboratorium, mengikuti ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan dalam kegiatan olahraga. Nah, yang berikutnya adalah ada sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama itu kurikulum pendidikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Pada zaman Hindia Belanda, pemerintah kolonial memiliki wewenang penuh dalam urusan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan urusan pengajaran, proses pembinaan, dan susunan organisasi sekolah. Nampak dalam kesejarahan, sistem pendidikan yang berlaku untuk seluruh wilayah Hindia Belanda bersumber kepada keputusan Raja Belanda tanggal 28 September tahun 1892. Nah, yang kedua itu ada Rencana Pelajaran tahun 1947. Kurikulum ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu mulai ditetapkan Pancasila sebagai asas pendidikan. Kurikulum ini juga disebut sebagai Rencana Pelajaran tahun 1947, namun baru dilaksanakan pada tahun 1950. Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka. Maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus Rencana Pelajaran tahun 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Nah, yang berikutnya yaitu kurikulum pada tahun 1952. Kurikulum tahun 1952, kehadiran kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya dengan merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Nah, yang berikutnya itu kurikulum 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada tahun 1964 yang dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Nah, kemudian yang berikutnya itu kurikulum 1968. Kurikulum pertama pada era Orde Baru yaitu pada kurikulum 1968 yang bersifat politis dan dimaksudkan untuk menggantikan rencana pendidikan pada tahun 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membantu manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Cirinya, muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan.
Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Nah, yang berikutnya itu kurikulum 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO atau manajemen by objective. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional PSSI, dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi, yaitu petunjuk umum, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Pada kurikulum 1975, fokus pelajaran pada matematika, Pancasila, dan kewarganegaraan. Guru disibukkan dengan menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Kurikulum 1975 hingga menjelang tahun 1983 dianggap sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga pada tahun 1984 pemerintah menetapkan pergantian kurikulum 1975 menjadi kurikulum 1984. Nah, kemudian yang berikutnya itu kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, yaitu dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau SAL. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kurikulum 1984 telah melandasi serangkaian agenda rapat kerja nasional atau Rakernas di Depdikbud. Rakernas 1986 memberikan rekomendasi perlunya merintis penyusunan kurikulum nasional yang menjamin tersedianya peluang untuk diisi dengan muatan lokal. Rakernas 1987 memberikan rekomendasi untuk mengembangkan pola pendidikan dasar 9 tahun. Nah, yang berikutnya itu kurikulum 1994 dan kurikulum 1999. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Namun, perpaduan antara tujuan dan proses nampaknya belum berhasil. Akibatnya banyak kritik yang berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal, seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Nah, permasalahan ini mendorong para pembuat kebijakan untuk menyempurnakan kurikulum tersebut. Salah satu upaya penyempurnaan itu diberlakukannya suplemen kurikulum 1999. Penyempurnaan itu diberlakukan dengan tetap mempertimbangkan prinsip penyempurnaan kurikulum, yaitu penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk mendapatkan proporsi yang tepat antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban belajar, potensi siswa dan keadaan lingkungan serta sarana pendukungnya. Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk memperoleh kebenaran
substansi materi pelajaran dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Penyempurnaan kurikulum mempertimbangkan berbagai aspek terkait seperti tujuan materi, pembelajaran, evaluasi, dan sarana atau prasarana termasuk buku pelajaran. Nah, yang berikutnya itu kurikulum tahun 2004. Pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK mempunyai ciri-ciri yang menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan pada kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus dapat memungkinkan seseorang untuk menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk melakukan sesuatu. Nah, yang berikutnya kurikulum 2006. Awal 2006 KBK dihentikan. Muncullah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dan penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat. Kurikulum ini juga dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007 atau 2008. Dengan mengacu pada standar isi atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL untuk pendidikan dasar dan menengah. Pada prinsipnya KTSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SI, namun pengembangannya diserahkan kepada sekolah agar sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Dan yang terakhir yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikatakan sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang lebih menekankan pada standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan. Pada awal penerapannya, kurikulum ini berjalan di sekolah-sekolah pilihan atau rintisan yang akhirnya dapat berjalan pada sekolah pada umumnya dengan membutuhkan waktu lumayan panjang. Landasan hukum kurikulum ini bisa berjalan lancar dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005.
Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Kurikulum 2013 hingga saat ini masih berlaku dan diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang sejarah perkembangan kurikulum Indonesia dari zaman old ke zaman now. Untuk itu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.